kenalin, aku Askia dan rekan aku. Dan aku Rashid, yang kami berdua ini akan menemani para email listeners pada hari ini. Shit, tau gak sih topik yang lagi panas banget itu loh, demo buruh. Oh, tahu banget nih. Aksi demo itu kan yang kemarin sempat bikin macet nih di sekitaran gedung DPR. Nah, bener banget Shit. Untuk segmen pertama ini, kayaknya enaknya kita panggil aja tamu kita dari pihak yang demo. Iya gak sih? Yang di demo. Ya. Iya, lucu banget sih. Kayaknya kita harus panggil nih. Kalau gitu, baik. Selamat siang, Mbak Isa. Selamat siang, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah nih. Baik Ibu, kayaknya kita masuk ke segmennya ya Bu. Terkait aksi demo buruh nih. Yang memadati depan gedung DPR RI Jakarta pada Senin lalu. Nah, apa tanggapan Ibu nih sebagai anggota DPR RI terhadap demo ini? Ya tentu kami sebagai wakil rakyat sangat memahami keresahan dan aspirasi yang disampaikan oleh para buruh yang menggelar aksi tersebut. Demo adalah bagian dari demokrasi, jadi sah-sah saja dilakukan sepanjang tertib, damai, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Selamat Bu, tapi benar juga nih yang bilang kalau DPR itu terkesan lambat dalam merespon ke masyarakat, apalagi kalau sudah ada isu besar. Menurut Ibu sendiri, gimana tuh Bu? Tuntutan mereka kan spesifik soal penolakan revisi UUD, penyiaran yang dianggap mengekang kebebasan pers, dan juga isu kenaikan harga bahan pokok. Betul sekali, fungsi DPR kan ada 3, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi tidak hanya bikin undang-undang, tapi juga mengawasi jalannya pemerintahan serta menyetujui penggunaan anggaran negara. Semua itu intinya kembali ke kepentingan rakyat. Kalau bicara soal kepentingan rakyat, para buruh dan serikat pekerja sering banget bilang kalau DPR itu kurang transparan dalam mengambil keputusan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini? Bagaimana menyebutkan tidak adanya transparansi data anggaran dan proses legislasi yang terkesan tertutup? Sebenarnya DPR sudah berusaha untuk lebih transparan. Contohnya dengan menyiarkan rapat-rapat melalui kanal resmi, membuka dokumen publik, hingga melibatkan pakar dalam rapat dengan pendapat. Tapi tentu masih ada PR yang harus kami perbaiki, terutama soal komunikasi publik biar masyarakat merasa lebih dilibatkan. Kayaknya sih itu menarik banget ya. Kayak menarik banget itu loh. Jadi sebenarnya tuh yang perlu dibangun tuh bukan cuma kebijakan, tapi juga kepercayaan ya. Ya benar sekali. Karena kalau ada kepercayaan antara rakyat dan wakilnya, maka setiap keputusan bisa lebih mudah diterima. Mantap banget Bu penjelasannya. Nah, Bima listeners, ini baru segmen pertama loh. Sudah dapat insight yang cukup banyak banget dari Ibu Anissa. Betul banget nih. Kalau begitu, kayaknya nanti ada segmen selanjutnya nih. Makanya di Wallstation jangan kemana-mana. Kalian segmen berikutnya ini kita bakal bahas lebih dalam lagi soal tuntutan buruh dan bagaimana dia bernegatinya. Kalau dari undangannya sih kayaknya bakal beda lagi ya. Dan itu kayaknya dari masyarakat, tapi ini tuh yang masyarakat pemuda yang pelajar-pelajar gitu loh. Kayak mungkin kalau di Wallstation bisa pada nebak nih. Makanya itu segmen terus ya. Dadah. Nah, balik lagi nih, cibir panas. Setelah tadi nih kita dengan langsung dari Bu Anissa, perwakilan dari DPR RI. Sekarang dengan kita nih, dengerin suara dari pihak yang paling vokal nih. Kan dari aku sebelumnya ya, segmen sebelumnya itu aku udah pernah kasih clue lah sih. Yang apa sih yang pelajar-pelajar muda itu? Nah, aku bakal di sini kita berdua, bukan aku doang sih, kita berdua ya, undang para mahasiswa buat apa ya, sebagai perwakilan masyarakat juga nih. Jadi kami undang nih tempat. Betul banget sih. Di segmen kedua ini kita kedatangan 4 perwakilan mahasiswa yang kemarin juga turun ke jalan menemani buruh dan juga beberapa masyarakat di sana. Betul. Selamat siang teman-teman. Siang. Nah, kalau gitu silakan perkenalan dulu nih. Kayaknya enaknya dimulai dari sebelah aku dulu ya. Boleh dimulai dong. Halo semuanya, aku Keisha, aku Safa, aku Almira. Dan aku Razan. Kita langsung ke intinya aja ya. Kemarin kan Iya. Oh, tadi ya tadi. Aduh, kita tuh kayak udah banyak pikiran banget sih kayaknya ya. Ibu Anissa itu kan bilang kalau DPR Sudah memahami keresahan teman-teman. Menurut kalian benar gak sih DPR itu sudah memahami? Sejujurnya sih kalau dari aku sendiri, aku ngerasa pemahaman mereka itu hanya di permukaan, tidak
tuntutan kami bukan hanya soal penolakan RUU atau kenaikan harga, tapi soal krisis kepercayaan yang sudah berlangsung. Tadi tuh ada kata krisis kepercayaan. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih lebih dalam krisis kepercayaan yang dimaksud tuh apa gitu? Iya betul, mereka bilang sudah transparan, tapi transparansi yang kami butuhkan itu bukan hanya siaran rapat. Kami ingin transparansi data anggaran termasuk pos-pos yang dianggap tidak pro rakyat. Contohnya alokasi anggaran pembangunan gedung baru yang tidak kami butuhkan saat rakyat sedang kesulitan ekonominya. Wah, itu poin yang menarik. Jadi menurut kalian, langkah yang diambil DPR sejauh ini belum cukup untuk membangun kepercayaan? Betul, menurut kami belum. Mereka selalu bilang ada proses panjang. Padahal yang kami lihat RUU kontroversial seringkali dibahas secara terburu-buru dan terkesan ditutup-tutupi. Bagaimana mungkin sebuah RUU yang dampaknya besar bagi rakyat bisa disahkan tanpa melibatkan publik secara luas? Kayaknya sih betul banget ya. Kayak maksudnya tuh banyak banget nih yang kalau cepat mengambil keputusan gitu sih. Nah kan tadi itu yang ngomongin kayak mahasiswa-mahasiswinya aja nih ya. Gimana kalau kita tuh minta pendapat nih dari mahasiswanya? Itu siapa namanya? Razan. Oh iya Razan. Nah gimana nih tanggapan kamu sebagai mahasiswa? Tadi kan Bu Anissa juga menyinggung nih soal komunikasi publik. Nah kira-kira pendapat kamu tuh gimana sih? Menurut aku sendiri sih komunikasi publik yang ada sangat minim. Mereka hanya muncul di media saat ada masalah, tapi tidak pernah secara proaktif mengajak dialog. Kami sudah sering mengirimkan kajian akademik, tapi seringkali tidak ditanggapi serius. Rasanya seperti berdialog dengan tembok. Jadi kesimpulannya, saya merasa aspirasi ini masih belum tersampaikan dengan efektif ke pihak DPR. Betul. Kami akan terus menyuarakan tuntutan ini walaupun hanya melalui sosmed. Misalnya, demo juga bukan hanya soal aksi di jalan, tapi juga bentuk pendidikan politik bagi rakyat. Kami berharap dengan adanya demo ini, DPR bisa benar-benar membuka diri, bukan hanya sekedar basa-basi. Wah, ternyata gitu ya pendapat dari mahasiswa dan mahasiswi nih. Nah, kayaknya banyak kita tuh harus mengucapkan terima kasih banyak gak sih buat para teman-teman nih yang udah yang sudah mau mengeluarkan pendapatnya gitu kan. Jadi kayak penyampaian itu sangat membuka mata juga bagi kami dan para masyarakat, terus para mahasiswa juga di luar sana yang podcast kita juga tentunya ya. Nah, di Marxistas itu dia Perspektif. langsung dari mahasiswa. Setelah menangkap dua sisi, mana yang lebih buat kalian yakin? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Betul. Jadi jangan lupa nih pantau terus episode kita berikutnya. Cibir panas selalu membahas topik yang ada di Indonesia. Sampai jumpa sekali lagi di Listeners. Dan